Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran oleh saya Nur Alin Syain. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah suatu dasar negara yang lahir berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Pancasila bersumber dari adat istiadat, agama, dan cara pandang manusia. Sehingga nilai-nilai dari Pancasila sudah diakui oleh kebenaran dan diangkat menjadi dasar negara Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun yang awalnya Jepang membuat kebijakan politik yang dimaksud agar bangsa Indonesia termasuk salah satu kekuatan Jepang. Jepang membuat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia, muncul dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui Soekarno termasuk salah satu seorang perumus Pancasila dan memberi nama Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11/1978 tentang pemasyarakatan P4, di mana pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada masa reformasi. Pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewawancanakan tentang Pancasila, bahkan berakhir pada hilangnya di kurikulum nasional. Selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik. Dimulai dengan sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah Indonesia merdeka. Pembentukan negara serikat sistem liberal pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peristiwa G30 SPKI. Tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam. Contohnya, yang pertama beragam banyak agama Indonesia yang terkadang menjadi alasan memicu konflik horizontal antar umat agama. Yang kedua yaitu ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan, contohnya pasar tradisional, menjadi sistem kapitalisme di mana keuntungan merupakan tujuan utama. Kemudian yang ketiga yaitu paham komunisme, liberalisme, dan terorisme. Dan masih banyak lagi hal dalam kehidupan warga negara Indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang begitu mudah dan cepat tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi perlawanan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pertarungan ideologi antara negara-negara adidaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Kemudian yang kedua yaitu menguasai isu-isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Selanjutnya yang keempat meningkatkan keburukan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan. Selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kemudian faktor internalnya meliputi satu, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebajikan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama dengan memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahmi melalui kegiatan kerjasama di segala bidang. Yang kedua, mengikat rasa saling menghargai di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.
Kemudian tidak mudah emosi, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, bersikap sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dan menerima kenyataan bahwa di Indonesia banyak perbedaan-perbedaan dan perbedaan menjadi fitrah bagi masyarakat. Kemudian ada 3 dimensi hakikat Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi identitas yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.